Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali ya di kelas keterampilan fungsional. Hmm, Mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu ya, berapa kali saya tidak bisa ngisi di kelas secara on time, dan saya harap ketua kelas bisa berkoordinasi dengan saya untuk mengganti jamnya. Ya, kalau ada sekiranya jam saya yang belum terbayarkan, ya, tolong koordinasi biar nanti kita ganti jamnya. Nah, untuk mengganti jamnya, kalau bisa eh, di luar jam belajar, kalau bisa, jadi tidak mengganggu jam belajar kalian, jam belajar sekolah ya. Kalau ada yang 2 jam mungkin bisa juga, atau sebelumnya jam 8 misalkan. Gak usah lama-lama, 40 menit, 60 menit, nanti dihitung aja ya. eh saya berbagi layar sudah bisa terlihat. Apakah bisa terlihat dan diaktifkan eh, percakapan di grup, biar nanti kalau ada yang nggak bisa nulis, untuk pertanyaannya bisa di chat di grup kelas 10.1. Bisa terlihat saya berbagi layar? Bisa terlihat ya? Oke. Sebentar ya, saya izin sebentar. Oke. eh saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan siswa di kelas 10 semester 1, karena di luar dugaan ya, pembelajarannya baru selangkah tapi materi yang diberikan baru selangkah, namun kalian sudah lebih kreatif daripada apa yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih. Namun yang terpenting itu adalah menjaga stamina, semangat dalam belajar ya. Jadi kalau sekarang staminanya kencang 100, nah kalau bisa 100 terus. Jangan sampai menurun, menurun, nanti yang akhirnya hilang. Itu jangan sampai ya, karena semangat itu bukan berarti kencang di awal, yang stabil ya. Kalau 75 kemampuannya, semangatnya, kecepatannya ya 75 aja, stabil gitu ya.
Kalau 50 terus gitu. Ya, jangan 100 nanti lama-lama turun gitu. Saya eh, tidak melihat ada di kelas ini, ya. Jadi kalian itu luar biasa, ya, bekerja sebentar. Bekerja, belajar, ya, bisa berjalan seiring sejalan, saling mendukung. Dan itu saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya saya selalu tetap mengingatkan bahwa jangan sampai lupa, jangan sampai lengah bahwa tugas kalian datang ke Taiwan itu adalah untuk bekerja. Jadi biar bagaimanapun dahulukan pekerjaannya. Pekerjaannya sudah beres, baru lakukan sekolahnya. Namun tidak berarti meninggalkan pelajaran sekolah, ya. Dan yang berikutnya saya selalu mengingatkan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai dan niat kalian untuk kerja itu bisa saling mendukung dengan sekolah, dan pada akhirnya kelak kalian dapat menyelesaikan belajar, ya, kejar paket C ini selesai tepat pada waktunya, ya. Jenjang berikut sudah menanti. Ada yang mau ke KPC, sorry, ada yang mau ke UT Taiwan, dipersilahkan. Ada yang mau kuliah di Taiwan, nanti insya Allah kita bantu. Ada yang mau sekolah bahasa di Taiwan, ijazah kalian yang dapatkan itu sangat luar biasa. Bisa, ya. Jadi semua bisa dilakukan. Akhirnya TKI bisa bekerja, bisa sekolah, wawasannya tambah luas, ilmunya tambah banyak, pulang ke Indonesia nggak bingung mau ngapain, karena komputernya bagus, ya, bahasa Mandarinnya juga oke, ijazahnya juga oke. Artinya oke gimana? Ijazahnya tidak nembak, ya, belajar beneran, jadi ada isinya. Selembar kertasnya itu ada buktinya, ada isinya, bukan hanya selembar kertas biasa, ya. Itu. Jadi saya tanggal 14 Agustus 2016 diundang oleh UT Taiwan, ya, mewakili kalian untuk OSB, orientasi siswa baru, ya, UT Taiwan. Dan nanti tahun depan kalian sudah 2018, ya, udah lulus. Dan kalau yang masih berkesempatan bisa ikut UT Taiwan, silahkan. Mau kuliah di Taiwan, di Universitas Taiwan juga bisa, ya. Jadi semangat dalam belajar, karena nanti apa yang kalian pelajari itu sangat-sangat berguna, ya. Selanjutnya malam ini kita lanjutkan pelajarannya lagi mengenai Microsoft Word, ya. Kita udah masuk materi ke Microsoft Word. Nah, kalau udah lari ke Microsoft Word, udah mempelajari Microsoft Word, saya berharap, ya, itu nggak ada lagi tuh yang nggak bisa bikin email. Tolong ketua kelasnya didata mana yang pakai handphone, mana yang pakai laptop. Kasih informasi saya terus. Kalau bisa waktu belajar ini di luar ini, ya, di luar kalau dilarang majikan, ya. Kalau bisa, ya kan, pakai laptop semua. Zero apa handphone kalau belajar. Tapi kalau majikannya nggak kasih, ya nggak masalah. Dan kemarin saya dapat kiriman, ya, waktu saat di halal bihalal itu kiriman satu buah buku isinya tugas mandiri, ditulis tangan, ya. Itu sangat-sangat bagus. Artinya nggak mesti kalau udah belajar komputer terus ditinggal itu yang namanya tulisan tangan. Nggak begitu, ya. Tulisan tangan pun tugas mandirinya masih bisa.
dengan alasan misalkan nggak boleh sama majikan, ya, ya itu nggak jadi masalah, bukan berarti nggak sekolah, ya. Banyak sekali di sini yang mengerjakan tugas mandiri menggunakan tulisan tangan. Justru dengan tulisan tangan itu saya yakin lebih melekat di otaknya karena ditulis kan, gitu. Jadi insya Allah lebih ingat. Oke ya, itu. Jadi kalau bisa waktu belajar pakai handphone semua. Sorry, pakai laptop. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya nggak masalah. Tapi yang namanya membuat email itu jangan sampai nggak bisa, ya. Jangan sampai email itu dibikinin, passwordnya dikasihkan orang, ya. Walaupun tidak ada rahasianya, tapi kelihatannya gimana gitu, ya. Masa email aja dibikinin, ya. Kalau nggak bisa, jangan malu, ya. Oke. Jadi selanjutnya hari ini saya coba akan memperdalam lagi komputernya di bidang atau di mapel materi Microsoft Office. Ya, kemarin saya lihat tuh sudah upload-upload ya. Tuh saya senang ya. Artinya bukan ria atau bukan pamer, tapi itu menunjukkan bahwa kalian sudah bisa melakukan sesuatu yang kalian pelajari dan itu menjadi satu kebanggaan dan itu wajar ya. Itu. Nah, sekarang saya sedikit ngajarin mengenai materi yang di Word yang terkait dengan insertnya. Kalau di home, menu di home harusnya udah hafal semua, ya. Dan saya coba sedikit mempraktekkan waktu itu ya. Saya mempraktekkan gimana caranya eh, menulis, ya, menulis satu informasi supaya bukan hanya sekedar copy paste. Kalau copy paste itu pelajaran KPB. Saya ajarin gimana caranya mencari berita di Google, di sort, di klik kanan, copy, masuk ke Word, paste. Nah, kalau udah tingkatan KPC itu harus nalarnya harus bisa jalan. Membuat satu berita, membuat satu tulisan itu harus bisa dengan cepat, ya. Harus harus berjalan dengan sendirinya, mengalir. Begitu lihat sesuatu, kalian harus bisa tulis dengan segera, ya. Prinsipnya memenuhi 5W1H. Udah, itu pasti bisa terjawab. Sumber beritanya, apa yang diberitakan itu sudah bisa, ya. Nah, sekarang hari ini saya mau memberikan materi mengenai insertnya. Ya, insertnya insert grafik, ya. Grafik supaya kalian bisa membuat satu grafik, ya. Tingkat kehadiran, ya. Ini udah masuk ke materi insert, ya. Kalau di menu home harusnya kalian sudah di luar kepala. Oke ya. Eh saya ini rubah dulu. Ini kertas saya ukurannya A5. Kertas A5 itu eh, kertas A5 itu adalah separuhnya A4. Jadi kalau kertas A4 dilipat jadi dua, itu namanya kertas A5. Yang umum dipakai untuk buku novel, nah itu A5. Itu ya, itu A5. Nah, cara merubah ininya di sini page layout, terus orientationnya ini potret berdiri kan, size-nya. Nah, ini lihat size, ya. Size-nya di sini. Size-nya dipilih A4, ya. A4. Ya, A4. Nah, kalau udah A4 dia langsung kertasnya eh, bentuknya berdiri. Ya, terus marginnya ini custom. Ya, ini ada rekamannya ya. Ini dipilih bukan normal. Oke. Oke ya.
Kalau mau ngecilin dari sini. Nah, ini kan bentuknya begini ya, orientation langsung portrait. Nah, dia jadi bentuknya berdiri. Oke. Sekarang ini kalau mau besarin kecilin ini di sini. Ya, 60, 70, 80. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan. Misalkan kita mau bikin tentang grafik kehadiran siswa, ya. Misalkan di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, seterusnya. Gitu ya. Terus kelas 10 1, misalkan kelas 10 kelas 11 3, kelas 11 4. Contohnya seperti itu. Ya, jadi grafik kehadiran. Misalkan gini. Ini contoh. Misalkan gini, ya. Bikin insert table, ya. Bisa membuat insert table. Caranya gini. Insert, ya, table. Nah, di insert table ini nanti kalian akan membuat satu table. Lihat, kalau ke kanannya ada 3, 1, 2, 3, 4. Terus ke bawahnya ada berapa? Pilih. Nah, ya kan? Tinggal di oke. Cepet kan? Itu. Jadi, kalian mau membuat grafik kehadiran. Contoh gini. Daftar hadir ya. Ini dikasih judul. Ya, kasih judul. Grafik ya, misalkan data ya. Data kehadiran siswa ya di kelas. Ya. CLC Bakti Jaya Indonesia. Ini judulnya. Ya. Kalau mengetengahkan gimana bahasanya? Kalau nengahin gimana? Nengahin. Kalau nengahin itu berarti kalau berantem ditengahin. Nah, ini di sort. Caranya nge-sort gimana? Ininya di sort ya. Kalau di sort tuh udah tahu ya. Ininya diklik, terus langsung ditekan mouse. Nah, ini kalau di sort. Bahasa istilah komputer harus sudah paham ya. Terus diketengahin. Nah, langsung di hurufnya dibesarin, misalkan di bold. Nih, ya. Terus, misalkan hari. Ya kan? Misalkan. Terus untuk merubah pindah ke kolom berikutnya itu tekan tab. Lihat di keyboard. Tekan tab, ya. Tab. Nah, dia akan lompat ke kolom berikutnya. Jadi kalau yang ini hari ini yang ke kanan ini namanya kolom. Kalau yang ke bawah namanya baris. Ya, jadi kalau di tab dia akan pindah ke kolom berikutnya. Hari. Jumlah ya. Jumlah siswa. Oke. Terus ya. Jumlah siswanya berapa yang hadir? Ya, itu ya, terus kita hanya 2 kolom aja dulu. Hari misalkan Senin. Ya. Terus jumlahnya 25. Ini kelas, ini bukan jumlah siswa. Anggap ini kelas ya 10 misalkan. Ini kelas 11. Ini kelas 12. Misalkan gini, ya. Nah, kelas ini 25, ini 21 misalkan. Tab ini 20, ya. Pindah Selasa, ya kan gitu kan? 20 misalkan. 14 15 misalkan, ya. Tab Rabu, ya kan? Pindah 12 misalkan. 16 ya. 27 misalkan. Tab lagi Kamis, ya. Ini 18 tab 17 tab 23, ya. Jumat tab 23 tab
19 tab 14. Tab lagi Sabtu. Ya kan? 18 ya. 12, 11. Nah, misalkan kurang, misalkan ada minggunya kurang, gimana caranya? Ya. Kalau kurang itu tinggal diklik kanan, di insert. Ya. Di insert terus langsung di mau insert row atau mau above ya, atau sebelum atau sesudah. Kalau above dia sebelumnya. Berarti di sini nanti ditulis Sabtu. Kayak gitu kan? Ya. 18 atau di copy gampangnya. Cara ngopinya ya ini aja. Yang dari bawah sini di copy, klik kanan, copy ya. Klik kanan, paste. Oh. Ya kan? Terus berarti di sini minggu. Ya kan? Gampang ya. Nah, ini kan baru kolomnya. Ini kalau menurut saya, ini zaman dulu kalau kayak gini. Kalau zaman dulu begini. Nanti nih kalian kalau kuliah ya, nanti kan bikin skripsi. Ini data begini nih nggak dipakai. Ya, ini nggak dipakai. Terus gimana caranya? Nah, sekarang coba lihat. Ya. Kita pakai insert. Ya, kita pakai insert, terus kita pakai chart. Ya. Dipilih chartnya yang mana yang mau kalian pilih. Misalkan saya mau pilih kalau kolom ini bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya line nanti bentuknya seperti ini, ya. Kalau P bulat nanti seperti ini. Ya. Kalau bentuknya bar, baris bentuknya seperti ini. Saya maunya kolom deh, misalkan. Oke ya, ini kolom. Kita pilih yang mana kolom? Oke, yang ini. Diklik oke. Ya. Nah, dia langsung proses. Ya. Biarkan dulu dia proses. Nah, nanti timbul Microsoft Excel. Nah, ada dua kayak gini. Ya, lihat. Ya. Jadi di kiri kanannya ada dua. Yang satu Microsoft Word, yang satu Microsoft Excel. Udah belajar nih langsung Microsoft Excel nih. Ngebut nih anak kelas ini nih. Nah, disinilah ditulis tadi. Ya, di sininya apa? Hari kan? Berarti di sininya Senin. Betul? Oke. Terus Selasa. Kalian perhatikan grafiknya, langsung ganti dia. Nih kan? Selasa. Ya kan? Rabu. Oke? Kamis. Ya kan? Kurang, Pak. Masih dua lagi. Berarti di insert. Caranya di insert adalah diselipin adalah diklik sini ya. Diklik dua baris, diklik kanan, insert table row above. Oke? Nah, di sini tinggal di copy aja. Cara copy-nya adalah ininya di sort nih ke kanan, tinggal ditarik. Tariknya gimana? Tariknya gimana? Nggak pakai tambang. Nah, ini nih ada yang kayak gini. Tarik sini. Klik, klik. Nah, kan masih Rabu nih. Tuh, grafiknya langsung bikin sendiri. Kamis, Jumat, Sabtu. Oke? Dah, tuh dari Senin sampai Sabtu. Nah, terus sampai sini jangan ada pertanyaan dulu. Dilarang. Dilarang bertanya. Dilarang bertanya dan menanya. Oke? Dilarang melarang. Senin. Masukkan. Berarti seri satunya kelas 10 misalkan. Ya, kelas 10. Terus kelas 11. Kelas 12. Langsung berubah, lihat di grafiknya. Ya. Jadi yang warna biru menandakan kelas 10.
Nah, tinggal disalin yang tadi nih, yang grafik zaman dulu. Ya kan? Yang tabel zaman dulu 25 tinggal diisi kan? Kelas 11 21, ya, kelas 12 20. Terus, ya, kelas hari Selasa 20, 14, 14, ya. Rabu 12, 16, 27. Ya kan? Kamis dia langsung nyusun sendiri grafiknya tuh. 18, 17, 23. Ya. Jumat 23, 19, 14. Sabtu ya, 18, 12, 11. Kok minggunya kurang? Sampai Sabtu aja ya. Kan hari Minggu libur. Oke. Nah, ini bentuk grafiknya. Ya. Kalau udah bentuk datanya seperti ini, datanya udah bener belum? Nah, udah tinggal di close. Diperbesar Microsoft Word-nya. Tuh, udah. Nah, dengan melihat grafik seperti ini, kalian tidak perlu membaca tabel seperti ini kan? Berarti ini dihapus aja. Bener nggak? Diklik, langsung di delete. Ya. Klik ke kanan, langsung di cut. Dah, hilang. Adanya grafik ini. Nah, grafik ini kenapa nggak bisa digeser? Tuh, kok nggak bisa digeser? Karena dia belum di klik kanan. Jangan lupa ya, text wrap, langsung pilih square. Dengan memilih square, udah otomatis dia bisa digeser. Tuh. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Memang harus punya komputer. Kita tidak mewajibkan komputer. Tapi kalau memang kalian bisa, dan saya yakin bisa dan mampu, pasti mampu ya. Dan hari gini belum bisa komputer, rasanya gimana gitu ya. Ya kan? Anak SMA sekolahnya di Taiwan, ada di negara maju, nggak bisa komputer. Aduh, rasanya nanti malu ya. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan dipaksakan. Nggak bisanya mudah-mudahan bukan karena nggak mau, tapi karena belum diizinkan oleh majikan misalkan, ya. Jadi, uh, oh, Mary juga belum ada ya. Mary, jangan putus asa, sabar, ya. Banyak peminat nggak? Kalau banyak peminat, nanti si LC bisa bantu. 2 kali bayar ya. 2 kali bayar aja bisa. Ya, karena memang jadi saya cerita sedikit. Bagi yang belum punya laptop, itu jangan berkecil hati. Ada 2 cara. Caranya yang pertama adalah beli sesuai kemampuan. Jangan ngutang, jangan memaksakan diri. Jadi beli aja yang second. Second ya, di Taiwan 5.000, 6.000 tuh udah dapet. Dan bagus. Saya udah pernah belikan siswa. Gitu. Nah, kalau nanti sudah ahli, baru beli yang baru. Atau beli baru tapi yang speknya rendah. 9.000 dapat baru, tapi bukan laptop. Namanya netbook. Bedanya laptop, netbook apa? Kalau netbook dari namanya juga netbook. Jadi untuk internet. Tapi kalau untuk bekerja hanya Microsoft Office itu bisa. Kalau laptop itu lebih berat, lebih besar, dan ada CD-nya juga. Nah, itu laptop. Jadi speknya udah tinggi.
Kalau laptop itu kerjanya untuk yang berat-berat, ya, artinya yang program-program. Tapi kalau hanya Microsoft Office, netbook bisa, ya. Jadi yang second juga bisa, gitu. Jadi tidak usah dipaksakan, ya. Yang baru 8.000 juga ada, ya. Itu yang Acer, gitu. Ya, itu lumayan udah bisa. Jadi ibaratnya nggak usah beli mobil Mercy kalau dipakainya untuk ke pasar. Pakai aja sepeda motor, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau nanti udah pinter, jangan naik beca ke pesta, gitu istilahnya. Ya, jadi jangan dipaksain, ya. Asus 10 in 8.000, ya silahkan, ya. Kemarin kita bantu siswa KPB 2 kali bayar. Oke, nggak apa-apa lah gitu. CLC. Ya, kalaupun ada yang mau nanti silahkan. Ini maksudnya bukan memaksakan, tapi hanya mengajak kalian untuk mencoba memaksakan diri dalam hal investasi untuk pendidikan. Jadi saya tidak bilang ini pengeluaran. Kalau pengeluaran itu nanti jatuhnya jadi nggak balik lagi. Kalau kalian bisa komputer, kalau kalian bisa bahasa Mandarin, kalau kalian berpendidikan, itu namanya investasi. Tidak bisa diukur dengan nilai, ya. Jadi itu. Terus saya lanjut dulu ya. Saya mohon maaf bagi yang belum punya laptop, tapi nanti bisa kok praktek di Open Office. Di Google bisa. Nanti saya ajarin versi Google-nya, ya. Oke? Jangan berkecil hati. Kebutuhan. Ya, kalau kalau dibilang laptop itu atau komputer itu sudah menjadi satu kebutuhan, itu udah bagus. Saya nih, perhatikan. Saya pergi kemana-mana, itu harus ada laptop di sebelah saya. Kalau nggak ada laptop itu, aduh, rasanya ada yang kurang. Karena semua data-data saya ada di situ. Kalau nanti siswa minta rapot, ya ada di situ. Ya tinggal buka, udah selesai. Gitu. Udah terkonek dengan Facebook ya, udah pakai laptop, udah. Gitu. Kalau nggak ada laptop tuh rasanya gimana ya? Gitu. Jadi itu kalau udah dianggap satu kebutuhan itu udah bagus. Ya, jadi gitu. Itu ya. Selanjutnya kalau udah kayak gini, udah bisa baca kan? Tanpa harus ditulis panjang lebar seperti tadi. Ya. Yang biru itu berarti lihat di kanan, kelas 10. Yang merah itu kelas 11. Yang hijau itu kelas 12. Ya, itu. Nah, terus ini belum selesai. Nah, kalau mau dirubah menjadi birunya itu terlihat, itu biru berapa? Ya kan? Birunya berapa itu jumlahnya? Kan nggak ketahuan. Tinggal diklik warna birunya. Klik warna biru. Klik. Nah, itu ke warna biru ke sort semua tuh, lihat. Tinggal diklik kanan, data label, add data label. Klik. Nah, dia timbul angkanya. Jadi, dengan membaca ini bisa kan? Yang merah sekarang. Klik merah semua. Klik kanan, add data label. Klik kiri, hijau. Klik kanan, add data label. Oke. Nah, kalau begini, kalian presentasi, itu tidak perlu buat seperti yang tadi. Kalian sudah bisa baca. Ya. Hari ini di hari Senin, itu siswa kelas 10 yang hadir 25. Ini gitu. Ya, ini. Terus, warnanya saya nggak suka. Saya sukanya warnanya yang kalem. Warnanya sukanya yang warna pastel. Diklik warnanya birunya. Ini birunya, diklik kanan, terus di format data series. Format data series, filenya diganti ya. Diklik di sini ya. Filenya no fill misalkan. Ya tuh nggak ada fill kan? Tuh kalau no fill lihat. Kalau saya pilih no fill nggak ada. Kalau ditulis solid fill ya, solid fill. Nah nanti dia minta warna apa? Kita pilih warna birunya biru muda aja. Ya, nah terus saya nggak pingin ada garisnya.
border color no line. Jadi dia tidak ada garis pinggir. Tuh lihat, ya kan? Terus warna merahnya saya nggak suka. Klik kanan, format data series, fill, solid fill. Oke, pilih warnanya hijau atau warna merah. Oke, border color no line, jadi tidak ada garis pinggirnya. Oke, nah, ya, warna hijaunya ganti. Klik kanan, format data series, ya, fill, solid fill, pilihnya warna kuning. Kuningnya jangan terlalu terang, mudahin dikit. Seperti saya mudahin. Border color no line. Klik langsung. Warnanya jadi keren. Jadi adem dilihatnya. Dan terus saya nggak mau ada garisnya supaya jangan ada batas. Karena kalau ada garis seolah-olah dibatasi. Klik kanan, format chat area, langsung border colornya no line. Klik no line. Lihat. Oke. Terlihat cantik. Jadi ini nanti tinggal digeser. Nah, terus jadi ini sudah bisa nih. Wah, luar biasa kelas ini, udah diajarin sampai border, udah sampai grafik. Saya ngebut supaya cepet pinter, ya. UASnya bikin grafik. Oke. Sebenarnya belum perlu, tapi saya sudah kasihkan. Coba dipraktekkan, ya. Nanti lihat rekamannya. Sekarang saya mau perpaduan. Ini grafiknya. Ya. Ini grafiknya. Ya, Venti. Kenapa Venti? Yang buat saya sedikit penasaran, yang tabel Microsoft Excel itu, yang kemarin cara masukin tambah kurang bagi dan kali. Wow. Ini mau langsung ke Excel nih. Nggak kasihan sama teman-temannya. Microsoft Word dulu aja. Kemarin kan belajar Excel karena ada kelas kosong jadi digabung ke kelas atasnya. Ya, nanti saya kasih 30 menit sebelum selesai, nanti saya kasih triknya, ya. Saya kasih nanti 30 menit. Buat yang masih pakai handphone, coba kalian download Open Office. Cari di Play Store, ya. Cari di Play Store itu Office Android. Sama itu. Ya. Coba Mary nanti dipraktekkan ya, Office Android. Banyak itu. Ada Open Office, ada Office Android, sama ya, free itu. Ya. Dicoba. Nah, sekarang ini. Nah, terus misalkan dalam satu lembar ini kita mau menyajikan lagi berupa gambar. Ya. Gambarnya misalkan seperti ini. Ya. Mata pelajarannya misalkan di insert, udah tahu ya, di picture. Kemarin ya, di picture tinggal dipilih mana yang mau dimasukkan picture-nya. Ya, di D, terus data picture, yang mana mau dimasukkan, ya. Misalkan dipilih, ya.
Ini belajar komputer, MS Office misalkan, ya. Nah, ini. Terus kemarin saya masih lihat cara ngecilinnya itu masih ada yang nggak simetris. Cara ngecilin yang simetris, coba tekan shift-nya. Ya, ditekan sambil dikecilkan. Dia udah pasti simetris. Ya. Terus di klik kanan di text wrap di square. Jadi dia bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Tuh, ya. Oke. Yang berikutnya cari lagi gambarnya. Misalkan apa? Ya. Ini pelajaran yang dipelajari misalkan. Ya. Ini. Di klik kanan langsung ditekan shift dikecilkan. Jadi dia simetris. Kok belum mau digeser? Karena belum di wrapping square. Ya. Dikecilkan. Ya kan? Terus ada lagi misalkan insert picture, oke, ya. Belum mau digeser karena belum di wrap. Klik kanan langsung digeser. Kurang besar. Nah, ya. Ini ya kan? Geser. Terus di insert picture satu pelajaran lagi misalkan. Oke. Terlalu besar tinggal dikecilin. Caranya tekan shift, kecilkan. Klik kanan, text wrap square. Misalkan ini mata pelajaran yang dipelajari. Supaya terlihat tidak sendiri-sendiri, kita gabungkan jadi satu. Caranya adalah insert, shape, bikin kotaknya, langsung seperti ini. Ya, nah, kok hilang? Dia hilang dikebelakangin. Caranya dikebelakangin gimana? Klik kanan. Ini ada send to back. Dia langsung pindah ke belakang. Gimana caranya? Klik kanan send to back. Ya. Nah, ini kan udah ada putih-putihnya, ya. Ini pengennya hitam semua, tinggal diklik kanan, format picture, dikasih list warna hitam. Line color, solid line, warna hitam. Line stylenya warna ini cuma dibesarin. Lihat perubahannya. Oke, close. Jadi sama kan? Ini juga gitu. Ya. Ini kebesaran, kecilkan. Supaya ada bingkainya. Gimana caranya? Klik kanan. Gimana? Klik kanan, format picture. Nanti dilihat rekamannya. Line color, solid line, warnanya hitam. Line stylenya tadi 2,5. Oke.
2 ya, supaya berimbang. Ini juga mau di seperti itu juga nggak apa-apa, atau ini seperti ini ya. Nah, ini mata pelajaran yang dipelajari misalkan ya. Ini ya, di sini dikasih keterangan mata pelajarannya. Insert, shape, kotak, kasih. Di kanan ya, dia format shape, pengennya warna merah, line colornya no line, close ya, seperti itu. Dikasih keterangan. Kasih keterangannya gimana? Klik kanan, add text ya, daftar tulisannya diganti warna hitam. Besarannya 12. Daftar mata pelajaran. Daftar ya, beberapa, kan nggak semua nih. Beberapa mata pelajaran yang dipelajari di kelas. Oke. Di sort, dikasih tebak. Tuh. Ya. Seperti itu. Nah, mau dikasih keterangan, ini tentang apa, ini tentang apa misalkan. Tinggal di insert di textbook, klik komputer ya, di home diketengahin, di bold kecilin, dah pindahin ke bawah. Biar dia nggak ada warnanya, format save, no fill, line colornya no line. Nah, supaya tulisannya terlihat warnanya putih, hurufnya dibesarkan. Gampang apa mudah? Ini komputer. Misalkan ini lagi, diklik kanan, nggak usah ngetik lagi, tinggal di paste ya. Itu gimana lagi? Gimana? Klik kanan, paste. Masih ada tadi kan? Klik kanan, paste. Nanti tinggal diganti. Ini bahasa Mandarin ya. Tuh, ini internet misalkan ya. Ini membuat atau bahasa Indonesia ya, misalkan. Ini kalau nggak jelas dilebarin, keluar nanti pasti. Tuh, sudah. Gampang ya. Ini
pada diem, terkesima, atau pada tidur, atau gimana? Atau memperhatikan? Atau nggak bisa nulis? Ada pertanyaan? Oh, konsentrasi. Oke, terima kasih. Ya, oke. Gak ada masalah kan buat Venti. Saya kan mesti tanya yang lain. Ya, nanti paling enak ya waktu ketemu dipraktekkan. Ya, memang benar tuh tadi. Kalau ini kok tinggal klik kiri, klik kanan. Itu nanti kalau menggerakkan mouse saja kalau nggak terbiasa lama. Makanya harus belajar, ya. Oke. Ini udah bisa, ya. Jadi cukup dengan seperti ini kalian sudah bisa menjelaskan. Nah, misalkan ini datanya ada yang salah, kembali ke grafik ya. Misalkan ini datanya ada yang salah, ini kok 14 itu tinggal diklik grafiknya, ya, diklik grafiknya, diklik kanan, ya, edit data, cari edit data, dia akan lari ke Excel. Nih 14, ini harusnya 18. Klik, dia langsung berubah. Nih 18, ya. Misalkan datanya ada yang salah lagi. Ini bukan 14, ternyata 17. Enter. Dia langsung berubah. Oke? Ya. Kalau sudah tinggal dikecilkan, ini dibesarkan. Tuh. Jadi kalau merubah data bukan di sini di utak-atiknya, di Excel-nya. Gimana caranya? Diklik grafiknya, klik kanan, edit data. Ya. Itu. Tinggal dikecilkan. Gampang ya. Nah, jadi nanti kalau menyajikan satu data itu nggak perlu pakai tulisan sedetail ditulis-tulis, kasih aja data grafik, udah bisa kebaca kan, udah pasti paham kan. Ada pertanyaan? Saya minum dulu ya, sambil dipraktekan coba.
Bentar ya. Pengen cepat kebeli laptop. Ya sabar Bu Unda Farid. Ah, punya Julian. Minum aja nggak apa-apa. Ada batasan nggak sih? Batasan apa? Satu. Sehari. Sehari satu. Saya udah dua. Gila. Kafeinnya tinggi lah itu. Saya lagi enak badan. Oh. Kurang tidur kali bapak. Capek. Tadi saya bikin nasi goreng. Gimana? Belakang. Pakai bumbu. Bumbu apa? Rendang. Enak. Enak. Telur. Oke. Ada pertanyaan? Sekarang ini yang hadir berapa orang? Yang pakai laptop berapa orang nih? Yang hadir 16. Yang pakai laptop berapa orang yang dari 16 ini? Coba kalau lagi pas istirahat gitu dipraktekkan. Kalau nggak tahu tanya. Bunda belum, Ita sudah, Umi udah belum ya? Mary belum, Nur udah 8 orang. Saya HP. Oh, Leoza masih pakai itu ya. Coba ya, kita praktekkan di itu ya, di Google. Coba. Bisa nggak nih? Harus bisa, harusnya bisa. Kita lihat. Google. Kita lihat di Google. Application ya. More and even more from Google. Langsung dipilih Google Doc. Halo semuanya. Oh, pakai Google Sheet. Nih, ya. Pakai Google Sheet. Google Sheet ini sama juga Excel. Nah, Google Sheet, ya. Nah, ini dia Google Sheet. Terus tekan plus blank. Ya. Blank plus. Nah, ini dia spreadsheet itu sama juga Google Excel, ya. Dan tinggal di sini ada insert grafik. Coba lihat nanti. Kita lihat. Harusnya ada nih. Selamat malam ya. Malam hari ini kelas 8 kelas 12 kelas 11 semester 4 sama kelas 7 semester 1 digabung ya. Orang popo kan. Nih, ada chart. Ya. Lihat. Yang pakai Gmail berarti bisa.
insert Belajar Mandarin jangan mikir chart. ya, walaupun kita bukan orang Chinese Ini kalau pasti bisa belajar pakai Mandarin. Google itu 100% mengandalkan jaringan. Jadi jaringannya harus bagus. Ya. Stop script. Wah, nggak kuat nih. Nah, ini ada tadi ya. Chart tipenya pilih ya. Mau ini dipilih. Ya. Combo chart, insert. Nah, ini tinggal sama dengan yang tadi. Tinggal dimainkan datanya, ya. Itu ada tuh kabar baik tuh. Ya, berarti bisa pakai Google Spreadsheet. Nanti perintah lainnya sama persis. Ini horizontalnya, ini vertikalnya, ya, tinggal dimainkan. Ini mengandalkan jaringan. Kalau jaringannya dia nggak bagus, dia agak lama nih. Ini jaringannya kurang bagus nih. Ya, bisa tuh yang pakai handphone, pakai Google Spreadsheet. Leoza udah lihai itu pasti, udah terlihat. Nyamuk ya. Bentar. Oke. Ya, tadi pakai Google Spreadsheet. Saya ada pertanyaan lagi? Sebelum menjawab pertanyaannya Fenty. Kalau Google pakai yang itu bisa nggak? Google, sebentar ya. Oke. Oke, Google itu Doc juga bisa yang di Google. Coba kita lihat. Tadi kan Google Spreadsheet. Nah, iya, itu adalah contoh More, seorang anak Indonesia ya. more event. Ibunya Indonesia, bapaknya orang Melayu Malaysia, tinggal di Malaysia. Dia mengikuti kompetisi lagu menyanyi lagu Doc. Mandarin ya, lomba nyanyi Mandarin di China ya, di ujung kota. Oke. Nah, itu membuktikan bahwa bukan orang Tionghoa juga bisa berbahasa Mandarin fasih. Jadi jangan langsung kita mau orang Jawa Mandarinnya mudah lah. Enggak. Terus blank. Dan ternyata sekedar pengetahuan, orang Indonesia itu memiliki potensi bisa menguasai kurang lebih 6 bahasa ya. Karena orang Indonesia itu secara Jaringannya kurang bagus. alfabet A sampai Z itu perfect, bisa ya. Orang Jepang nggak bisa L, orang Cina L-nya jelek kan ya. Orang Korea L sama R. Nah, ini bisa. Sama Terus ya. Kalau orang Indonesia
stop script. Nah, ini salah nih. Insert contoh anak keren juga nih. ya. Tab. Bisa juga nih chart ya. Jadi di Google Doc juga bisa. Nanti tinggal perintahnya sama. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar tuh. Karena semuanya bisa. Ini Kali karena bisa 21 jaringannya aja nih aksen nggak ya, bagus nih. 21 aksen bahasa di seluruh dunia ya. Ya, ya silakan tanya. Ini jaringannya nggak bagus, jadi dia nggak bisa keluar. Saya nggak keluar dari berbagi layar, takutnya nanti susah lagi. Jadi kalau mau tanya, silakan chat atau nelpon di Messenger. Langsung live ya. Kalau mau telepon di Messenger segera mau tanya. Kalau keluar dari sini takutnya nanti masuknya nggak bisa lagi, susah lagi. Laptop Venti sama saya berarti sama. Itu ada programnya yang kurang, Venti. Jadi stop script. Jadi ada program yang kurang. Itu Windowsnya bermasalah. Kena virus. Ya. Jadi saya juga kena virus. Betul. Itu kena virus. Itu jadi harus diinstal ulang. Saya mau install ulang, tapi nanti saya nggak bisa ngajar. Harus diinstal ulang itu. Sama, ini saya juga mau install ulang, tapi saya mesti pindah-pindahin dulu datanya. Itu harus diinstal ulang. Ya. Oke. Repot bener mindah-mindahin dulu. Microsoft Word 2003. Iya, kenapa 2003? Nggak ada masalah. Nggak, sama aja kok. 2003, 2010 sama aja. Perintah-perintahnya sama. Sama aja. Sama aja, nggak ada bedanya. Kalau nanti ketemu, kalau nanti ketemu diinstal yang 2010 juga nggak apa-apa. Nanti saya bawa. Ya. Oke, sekarang mau masuk sedikit ke Microsoft Excel. Ya. Udah siap pusing?
ada permintaan di Excel. Oke. Ya. Ini halaman Microsoft Excel. Ya. Sama persis. Saya dari ulang ya, supaya teman-temannya bisa lihat. Oke, dari ulang. Ya, oke. Nah, Dari ulang. Ya, di Ya. Indonesia pernah ada seorang remaja yang sangat bagus sekali dalam berbahasa ya, bisa 13 bahasa, namanya Gayatri Waisila. Microsoft Gayatri Excel, Waisila klik itu 2010. sahabatnya teman Lause. Jadi Lause punya teman di Ambon, dia orang Ambon. Gayatri itu orang Jawa tapi tinggalnya di Ambon ya. Dia bisa Oke. 13 bahasa. Kematiannya itu misterius sekali dan ada beberapa orang yang mengaitkannya dengan ya kayak semacam apa ya, pembunuhan gitulah ya. Karena Gayatri bisa 13 bahasa dan dia sering ke luar negeri sebagai utusan diplomatik secara non formal ya, artinya dia itu Excel, kayak ya. regenerasi diplomat Indonesia. Jadi Gayatri itu seperti regenerasi diplomat Indonesia yang bakal jadi calon duta besar. Gayatri sendiri mengaku dia ini menjadi duta besar Australia ya, karena Australia dekat dengan Indonesia gitu. Nah, Gayatri ini sayangnya terlalu diekspos, terlalu dieksplor, terkenal, kemudian dan terang-terangan kalau Gayatri ini dipakai oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Ini kebodohannya orang Indonesia ya. Orang yang potensial itu ya Udah, oke. selalu diekspos ya, itu sangat berbahaya lagi. Apalagi Sudah masuk seperti bayangkan ini. bisa 13 bahasa itu adalah ancaman bagi A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ini namanya kepentingan buruk di Indonesia. kolom. 1, 2, 3, dan seterusnya namanya baris. Ya, ini pengenalan Excel. Kalau di home itu sama persis seperti di Word. Di sini ada untuk nebelin ya, misalkan di sini kalau saya bilang ya, kalau saya bilang nih, di sini ada soal. Tulis angka 10 di B11. Nih, perintah 1. Perintah 2. Tulis angka 1899 di B12. Ya, 3. Ya. Kalikan sorry. Ya. Tulis hasil, nih lihat, perkalian. Ya. B11 dan B12 di B15. Dah, ini dulu. Ya. Tulis angka 10 di B11. B11 mana? Ini B kan? 11 mana? Ini kan? Bener gak? Kuning. Ini kuning. Bener gak di sini? Ini B11. Kolom B baris 11. Ya gak? Tulis angka 10. Terus tulis angka 1899 di B12. Mana? B. Ini B12. Angka 1899. Bener gak? Ini
warna dalam biru misalkan. penulisan Betul? Tulis hasil perkalian B11 dan B12 di B15. B15 anggap ini kolomnya kolom merah. B15 di mana? Ini B, ini 15. Berarti di sini kan? Benar nggak? Ya. Kali B11 dan 12. Kali, dikali. Berarti rumusnya nih, mulai. video ini kali ini dari salah satu ya. Video rekaman dari Jadi rumusnya adalah langsung tadi bilang sama dengan salah satu gosip negara ya. B11 pindahin pakai mouse dikali B12 sama dengan Ya. 18, 9, Nah, jadi langsung 90. akan kasih pelajaran mengenai karakter Gampang ya? radikal. Gampang nggak? Karakter radikal dalam bahasa Inggris. Cara nulis rumusnya gimana? Sama dengan Apa sih B10 digeser karakter B11 dalam bahasa Inggris? dikali Jika kita paham karakter radikal ini, maka kita B12. Enter. tulisan Jadi jumlahnya 18, 9, 90. lihat tulisan Udah pasti benar apa udah pasti benar? bisa mengidentifikasikan ini Karena ini rumus, dia udah pasti adalah benar. Sekarang kalau di perintahnya di sini, tulis angka 777 di B11. Coba di sini ditulisnya 777. Enter. Hasilnya langsung otomatis karena dia dikasih rumusnya, bukan pakai kalkulator. Ya. Kalau misalkan di sini disuruh tulis 1889, di sini disuruh tulisnya ini 189 di B12. Berarti 189. Ya udah pasti benar. Ini kalau kali perkalian. Perkalian ditandai dengan bintang. Kalau penambahan itu dengan plus. Kalau pengurangan itu dengan minus. Kalau pembagian dengan per. Ya. Sekarang perintahnya. Tambahkan B11 dan B12 di kolom B16. Coba. Berarti tambahkan adalah sama dengan B11. Ya. Ditambah B12. Enter. Gampang. Ya. Perintahnya lagi yang kelima. Kurangi. Dibalik sekarang. B12 dengan B11. Ingat tuh, lihat tuh. Dikurangi coba. Tulis di B17. B17 di sini kan? Sama dengan B11 dikurangi B12 dikurangi B11. B12 dikurangi
B12. together according to their common B11 dikurangi B12. Hasilnya minus. Kan disuruhnya begitu. Kurangi B12 dikurangi B11. Tulisnya di B17. Dibagi sekarang. 6 to their common contents known bagi as radicals. B11 dengan Chinese gimana? B12 Chinese radicals. sama dengan Factors are grouped together B12 dibagi B. known as Yes, itu hasilnya. ya oke. Udah pasti benar apa udah Radikal. pasti benar? Radikalnya misalnya Ya, radikal tukar. ini karena rumus. Nggak percaya, ini dirubah aja jadi 1000. Tuh, hasilnya berubah semua. Menyatakan Dibagi 200. Fenty harus bertanggung jawab, nanti UASnya langsung ke Excel. Jadi kalau dipelajari nggak dites kan percuma. kemudian depannya ada Kan udah diminta. Nah, ini sekarang paling seru nih. Coba kemudian apa lagi ada yang tahu? tulis angka Contoh lagi yang 402 di B11. Dan tulis angka 17.850 di ini apa? B12. Tahu dibaca apa? 402 Dibaca apa? ya. Tulisan ini. Di angka B12-nya ditulis 17.850. Tes berapa hasilnya? 7.175.700. Nah, itulah gaji kalian. Kalau kursnya 402. Kalau kursnya 410. Wih, banyak juga ya. Jadi kalau bayar sekolahnya berapa? 1.200, kecil itu. Kurang. Berapa? 17.500. Ya kalau 17.500 tinggal dikali aja nih. Nah, tuh. 16. Ya kan 16 nih. Coba. Kepo. 16. Kepo, ya kan. 16. 6.500.000. Nah, Fenty berdoa mudah-mudahan suatu saat kursnya mencapai 500. Nah, kalau 500 gajinya 8 juta. Amin. Ya, atau tahun besok naik jadi 18.000. Ya kan? Kursnya doain supaya negara Indonesia kuat. Kursnya 400 aja sedang. Ya, 7.200.000. Iya enggak? Gitu, ya. Jadi nggak usah pusing-pusing ngitung kurs nanti. Memang ada kalkulator. Ya, tapi ini nanti Excel banyak. Ya. Nah, sekarang satu lagi nih. Persen. Kalau persen ditandai dengan di keyboard ada tuh persen. Ya. Gitu. Kalau 7.200.000. Nih. Nomor 7 di sini. Di insert ya. Di insert. 7. Ya. Persen. Kalikan ya. Kalikan 6,5% dengan kolom B12.
17. Kami swap. Nih, B17. Suruh di sini. B17 sama dengan B17. Ini kan dikali 2,5%. Kemudian yang kedua nih, 180.000. ini lambang perempuan ya. Oke, Kok 2,5% sih? Di sini suruhnya berapa? 6,5%. hadiah Nah, untuk perempuan ya. di depannya Pak, saya mau bayar zakat 2,5%. Berarti di sini ditulis 2,5%. Nah, di sini juga ditulis B17 dikurangi 2,5%. Nah, bayar zakatnya 180.000. Kecil. Bersihin dulu tuh uangnya buat bayar zakat. Dari 7.200.000 kalian bayar zakat 180.000. paham dah. Ya, Kira-kira bersihkan dulu ya supaya rezekinya halal dan berkah. Oke, paham ya. gitu. Paham ya? Udah? Kemudian si Gitu ya. Gampang kan? Excel. Ini, coba sekarang saya kasih pertanyaan, kalian jawab. hati. Contoh karakter si Kalau saya tulis radikal B itu adalah ya. Kalau saya tulis yang mengandung G17, yang menyatakan perasaan, yang menyatakan emosi atau kondisi seseorang ya. G17 itu isinya 200, 122. Memang untuk kata sifat G18 menyangkut kata sifat atau hati, itu 2. itu di depannya ada karakter G19 itu kali. Gimana rumusnya? kemudian siang 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 ya, ingin Coba. siang G17. menyangkut perasaan Ini G ya mau siang 17. Berarti ada di sini. Ini kalau ada yang ini nih, siang siang ya. Isi 122. keinginan hati Terus G18 ini kan 2. Rumusnya hasilnya ditaruh di G19. Gimana rumusnya? Yang bisa jawab traktir saya. Nggak pada jawab. Nggak pada jawab, nggak mau traktir atau nggak ngerti. kemudian apalagi contoh hati Jangan bingung, nanti kalau ketemu diajarin pelan-pelan, ya. Tanpa harus pakai laptop pun kalau Excel yang penting ngerti rumusnya. Ini baru permainan biasa Mbak Dahlia, belum sampai ngejelimet, ya. Siapa tuh jawab? G17 dikali G18. Ada yang kurang, Fenty? Di depannya dikasih apa? Cinta Mok. Di depannya dikasih apa? Cepetan jawab. Di depannya dikasih? Salah. Oh iya, dikasih benar. Sama dengan ini dikali ini. Enter. Gitu. Oke? Gampang kan? Nah, ini ada satu lagi trik. Kalau hasilnya ini biar connect ke sini. Ini kan 122, ya. Ini 2. Supaya kalau saya ganti di sini, ini juga ngikut yang bawah. Itu caranya adalah sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini.
Sorry. Virus yang suo cao. Jadi kalau ini digerubah jadi 170, Cari ya. di bawahnya Cao pasti ikut. cao nggak ketemu. Cao cao. Cari-cari ya. Mencari itu menggunakan tangan Ininya kiri dirubah, kanan. di bawahnya pasti ikut. Angkat sana, angkat sini, buka sana, buka sini. Misalnya kita nyari kunci ya. Wah, Ya. di bawah laptop mungkin laptopnya diangkat. Di dalam dompet di tas mungkin tasnya tidak. Itu namanya karakter show, radikal show. Cao berarti kata cao itu maknanya adalah sesuatu Sorry, yang bersih. menggunakan tangan. Kemudian Ya. tek ya, ambil ya. Ya. Mana karakter Jadi show-nya? sama dengan Mana karakter tangannya? sama Mana dengan karakter tangannya? dengan Di bawah. atas. Sama dengan atas. Ambil kan pakai tangan. Nah, oke. Gampang ya. Cao itu artinya Nah, mencari. Cao. jangan terlalu banyak Cari, dulu. mencari ya. Nanti mabok. Mencari. Saya stop screen. Mencari teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Mau di Excel, mau di Word? Silahkan. Teman suka mencari teman. Cao kalau pulau itu Sorry. cao ya. Pulau Ada pertanyaan? Mau di Excel, mau di Word? Silahkan. mencari. Ya. Kemudian Saya berharap di kelas ini komputernya, mata pelajarannya bisa menerima semua. Karena sekarang kalau kerja di Indonesia, itu yang ditanya pertama kali adalah dua hal. Pertama, dia bisa komputer enggak? Kedua, kemampuan bahasa asingnya. Itu yang ditanya. mata ya. Kalau kalian perhatikan, di CLC BJI, dua mata pelajaran itulah Kan yang melihat, paling banyak jamnya. kan melihat. Karena saya melihat Kan ya, itu perkembangan tangan sama zaman di Indonesia. Gitu. asal Kalau kalian bisa bahasa asing satu aja kuasai, Mandarin, terus kalian bisa memandang itu komputer, tangan di atas mata itu insya Allah cari kerja gampang. melihat. Kemarin saya dapat informasi ex TKI Taiwan ada di Tangerang. Dia kerja sama pabrik orang Taiwan, pabrik Puma sepatu. Dia cari penerjemah, Kemudian sui. mau dijadikan sekretaris orang Taiwan. Syaratnya dua itu. Ya, dia bisa bahasa Mandarin dan dia bisa komputer. Itu ini Gajinya bahasa lama, bahasa saya kaget. Gajinya start awal itu 5,5 juta. Gitu. Ya. Start awal itu. Sekretaris, dia bisa ya, Kemudian sama bisa kayak mulut-mulut zaman dulu cuy. bahasa Mandarin sama komputer. Zaman sekarang cuy tahu. Tuh. Ya, 5,5 gajinya. Dia tidak nanyain tingginya, tidak nanyain berat badan, ya. Dia nanyainnya itu. Jadi Oke, itu kan sekarang suatu hal yang positif, kata ya. sui. Jadi Tidur mana dia kan masih cari tuh, di depan, belum ada satu, tuh, dua, tiga. ya. Belum dapat karena susah Tidur ya. gitu. Nah, apalagi kalian nanti Sui jia. ya sekolah di Taiwan, Sui jia. ya. Harusnya bahasa Mandarinnya minimal bicaranya tuh udah oke. 5 tahun ya, 10 tahun, ada yang 8 tahun ya, ada yang 1 tahun, 3 tahun aja. Di sini kan udah 1 kali kontrak, itu kan udah bagus bahasa Mandarinnya harusnya gitu ya. Komputernya juga seperti itu. Jadi minimal komputernya ya Microsoft Office ya. Ani jangan putus asa ya. Ani jangan putus asa. Ani harus coba. Kemudian ada lagi Gak bisa itu buat orang yang tidak belajar. Kalau belajar itu udah pasti bisa. Kamu mau belajar waktu saya ada di Taiwan, kamu ke RI atau datang ya, di sini diajarin. Gak ada komputer, di sini ada komputer. Itu bisa langsung dalam waktu 3 jam.
Ya, gitu. Ya memang adanya saya di sini di Taiwan itu mempersiapkan kalian untuk kembali ke tanah air. Walaupun seenak-enaknya di Taiwan, suatu saat, kapanpun, dan suatu saat pun harus kembali ke Indonesia. Harus ikutin langkah jejak saya, ya, di dalam negeri tapi bisa mondar-mandir ke Taiwan. Jadi ke Taiwan nanti bukan kerja, tapi nengok, ya, jalan-jalan. Ngajarin adik kelasnya nanti, ya, bantuin saya ngajar, gitu. Ya, jadi komputer dan bahasa itu harus dikuasai, ya. Yang nggak bisa jangan putus asa, pasti bisa. Tidak ada kata gagal, yang ada sukses atau belajar. Jadi kalau kamu sekarang nggak bisa, itu bukan berarti nggak sukses, tapi harus belajar, bukan gagal. Ya, kemampuan orang itu beda-beda. Saya sudah melihat TKI di Taiwan, siswa saya itu sebenarnya pintar-pintar. Nggak kalah kalau diadu dengan sekolah formal. Yang membuat dia tidak bisa itu adalah waktu bekerja. Waktu yang membatasi dia tidak bisa leluasa dalam sekolah. Saya yakin ya kalau kalian sekolah full itu bisa juara semua. Cara nangkepnya itu cepet gitu, ya. Nah, yang bikin dia nangkepnya lambat apa? Karena tuntutan pekerjaan. Ya. Karena tuntutan pekerjaan, bukan karena dia tulalit gitu. Ya. Itu. Nggak mungkin kalian itu kalau tulalit bisa sampai ke Taiwan. Jadi kan agensi juga melihat, ya kan? Gitu. Ya. Ya, kerja harus double, apalagi kerja double. Udah jaga akong, jaga ama, suruh beres-beres, kadang-kadang beresnya di beberapa tempat. Duh, saya tuh udah lihat langsung ada siswa saya ya seumur 18 tahun udah di Taiwan. Siswa saya sampai sekarang masih ada tuh, teman kalian. Dituainnya sama agensi nggak nanggung-nanggung, 4 tahun. Dan dia ditaruh di rumah sakit. Ya, ditaruh di rumah sakit, jaga di rumah sakit. Tidurnya aja di bangku sofa. Kecil. Akhirnya belum lama dia sakit. Dan dia menginfuskan dirinya sendiri. Luar biasa saya bilang. Pasiennya diinfus, dianya diinfus karena kecapean. Gitu loh. Jadi perjuangan kalian untuk sampai sini tuh luar biasa. Ya. Ya, tari itu ya, satu rumah 9 orang. Pabrik, rumah, nenek lagi. Tuh, dituain 5 tahun. Masya Allah. Dituain 5 tahun. Itu jangan dikeluarin tuh waktu ntar mau nikah tuh. Nanti umurmu 5 tahun. Lebih tua. Nanti suaminya komplain. Kalau saya dimudahin sama agent, dimudahinnya 18 tahun. Saya bingung makanya. Ini agent saya gimana nih yang ngemudahin saya 18 tahun? Kan kemarin saya baru ulang tahun tuh. Umur saya baru 28 tahun. Ada-ada aja itu. Oke. Tuh Mary, sedih banget. Ya, sabar ya Mary ya. Saya ngerti banget tuh kalau jaga di rumah sakit tuh paling capek. Ya. Saya kalau jaga orang sakit di rumah sakit itu senyenyak-nyenyaknya tidur, itu badan tuh pada pegel. Nah, 4 bulan di rumah sakit. Aduh, ya. Makanya kalian jaga kesehatan, ya. Kalau pas waktunya istirahat, istirahat. Jangan dipaksain, ya. Jaga kesehatan itu lebih penting. Oke? Ya. 10 tahun. Dituain 10 tahun. Gak kira-kira agensinya. Sabar ya.
Makanya dengan belajar ini diharapkan kalian lebih baik. Pelajari ya komputernya, pelajari bahasa Mandarinnya, ulangannya bagusin ya, supaya nanti di ijazahnya bagus. Begitu kembali ke Indonesia bisa bekerja ya lebih baik gitu ya. Seenak-enaknya di negara orang, suatu saat kita harus kembali ke tanah air ya. Oke, salam semangat, jangan pada galau ah. Saya tutup ya berbagi layarnya. Gimana kerja hari ini, capek nggak? Menjaga akun lama capek? Mamanya akun lamanya ada rewel atau ada capek? Panas tuh, asli panas banget ya hari ini ya, bikin sakit kepala. Kabarnya Nggak sampai awal, enak dong, capek. sebentar. Oke, yang masuk 16 orang, cukup banyak. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya lucu ya videonya ya. Ada yang pernah lihat video klip ini? Ini Taiwan punya ya. Pernah ya. Belum ya, yang belum. Tengok ya. Lucu ya. Oke. Ada yang bertanya? Ini ceritanya tahun 1940-an ya di Taiwan. Saya minum dulu sebentar ya. Oke. 5 menit lagi pembelajaran ini akan berakhir. Dan pesan saya, jangan sungkan untuk bertanya ya, sama temannya atau sama saya langsung, silahkan tanya langsung ya, jangan malu-malu. Dan sekali lagi buat yang belum punya laptop, jangan putus asa ya, banyak cara. Mau beli second bisa, mau ke RI latihan bisa,
mau nanti ada pertemuan di mana, di Tainan misalkan atau di Taichung, itu temennya ada, bisa ya. Pakai laptop, pakai handphone udah cukup, bisa ya. Pakai Google Doc bisa, pakai Google Drive juga bisa, nggak ada masalah ya. Jadi semua itu bisa dengan apa adanya kalau kita mau berusaha, kalau ada niat ya. Dan nanti kalaupun misalkan UTS dan UASnya belum ada handphone, itu tolong dikasih tahu ya ketua kelas ya. Jadi nanti saya kasih penugasan khusus ya. Nggak mesti harus ada laptop, nggak mesti ada fasilitas yang cukup ya. Pakai handphone pun bisa kita tes ya. Jadi seperti itu. Oke, dari saya pembelajaran hari ini cukup sekian. Saya izin mempercepat berapa menit nih? 8 menit ya? 7 menit. Karena saya harus ada meeting ya dengan bagian lain ya, untuk mempersiapkan pembukaan program kejar paket A. Jadi saya tiap hari jam 1, jam 2 baru tidur. Jadi karena kadang-kadang tanggung habis subuh baru tidur. 3:30 sini subuhnya ya. Jadi memaksimalkan pada saat saya di Taiwan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai, dan apa yang kalian dambakan untuk kembali ke Indonesia, berkumpul bersama keluarga, mempunyai pekerjaan yang layak ya, yang layak, yang barokah ya, yang berkah ya. Jadi itu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.